Saya keluarga besar tentara, lah tahu kan? Ya boleh tanya anak-anak semua, saya juga pelatih bola, alumni pemain bola. Satu, siapa yang mau katakan ke saya sampaikan ke Pak Dedi. Pak Dedi. Dia itu ngomong kemarin dari SDA, tadi ngomong lagi Bina Marga katanya, terus? bekas pensiunan Bina Marga. Terus apalagi pensiunan? Jangan-jangan dia yang nyewain dulu? Ya itu, benar. Saya sudah pensiun. Terakhir pensiun apa? Kepala seksi. Ya, Masa kepala seksi nggak punya rumah? Lupa Pak. Bapak asalnya mana sih tadinya? Saya dari Aceh. Kenapa nggak nabung waktu jadi kasih? Pak. Yo, Mamang Seti People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang, si Abu bolos, si Pakun lagi ritual mau bobo, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Ada episode baru lagi dari perdramaan, perbongkaran, perbangunan, perliaran di Karawang ya. Hari ini tepatnya lokasinya itu di depan warung yang jual minuman-minuman teas atau minuman keras gitu ya. Tiba-tiba segerombol warga nih datang mengepung Pak Lurah gitu. Kalau istilah kata netizen mah ya, kalau memang mau minjem pakai istilah netizen, ini akibat pembongkaran Bangli ini dunia permantanan tidak baik-baik saja. Mulai dari mantan punten jaksa, ada mantan intel. Nah kali ini muncul lagi warga beserta satu sih ngakunya katanya sih mantan pelatih bola. Satu lagi katanya mantan pejabat ASN Pemprov gitu. Yang ya jelas tujuan utamanya menentang pembongkaran itu dengan alibi mereka bahwa apa sih urgensinya seperti ini gitu. Bongkar-bongkar kayak gini sih urgensinya apa kurang lebih ya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Iya, udah tunggu aja Pak Gubernur ya, lagi jalan, bentar lagi. Ini kita nyari Bapak minta penjelasan. Udah iya, ntar Bapak ngomong aja ya. Dengerin Pak. Pak Gus. Bapak sebagai kades Saya, kami. Pak, saya udah nyampaikan semua ya. Sebagai kades Teman bilang dulu. ya harusnya Bapak Mediasi kami. memediakan mediasi kami. Kemarin kita sudah sepakat. Udah saya sampaikan, bentar saya jelaskan dulu. Semua udah saya sampaikan, surat sudah nyampe Pak Gubernur ya. Makanya saya itu silakan Bapak ntar Pak Gubernur datang ke sini sampaikan ya. Itu. Kami minta tolong, kami mediasi. Halo. Ya kalau di surat PJT itu sampai besok. Cuma saya lagi nego-nego itu aja ya. Ntar saya ngobrol dulu ya. Oke. Sekalian, Ya. sekalian ini minta waktu, kan barang-barangnya banyak. Ya udah ya. Waktu seminggu untuk angkat-angkat ya. Ya oke ya. Seminggu atau 2 minggu lah ya. Ya ntar saya sampaikan ke Pak Gubernur ya. Iya, siap. Ya. Oke, makasih. Itu. Kami nggak mau Ya. dengan teriak-teriak. Kami Saya itu tidak punya kewenangan karena ini kewenangan. Saya itu selalu saya membela masyarakat loh. Mana Ya. Iya mana? Ya ini kan semua juga kan kewenangan. Di sisi lain saya menjalankan tugas, tapi saya berusaha menjelaskan, ya memperjuangkan masyarakat. Kalau dibandingkan lihat Ibu, pembongkaran Bekasi nggak ada satupun yang diganti, diberikan uang. Itu perjuangan saya. Kami bisa darurat karena jalan umum. Udah dengerin aja dulu. Dengerin ntar Pak Gubernur bagaimana ya, jangan ke saya. Ya. Itu. Maksudnya Bapak sebagai kades kami bisa memberikan masukan ke sana. Kan saya selalu itu dulu juga, kalau tidak mengerti ayo kita duduk bareng. Saya udah merintahkan RT RW, tapi kan mana gitu. Kami nunggu Bapak. Kami kita ketemu. Iya kemarin ketemu. Apa yang disampaikan kemarin, saya itu kan ada berita acara ya, Pajuan itu semua udah nyampe. Cuma saya nggak bisa memutuskan nih ya, demi Allah. Mau nanya nih, Apa? surat PJT yang kemarin turun ke kami, Itu dadakan itu semua, ada tembusan nggak ke Bapak? Apanya? Surat Tembusan PJT. dari PJT. Kalau sementara ini saya belum. Belum kan? Ya? Belum, katanya dari siang sudah. Bapak suruh ngedarin ke RT. Iya. Tapi di surat itu tembusan Bapak ada Pak. Ada, berarti belum nyampe ke saya. Nih, iya. Nih. Aduh kasihan banget lu Rajun di Pusana sini ya. FYI aja ya, ini tuh yang protes kalau menurut penjelasan tadi tuh ya sudah mendapatkan kompensasi kemarin itu. Iya, makanya banyak netizen yang mempertanyakan gitu loh. Kok udah pada dapat kompensasi baru pada protes gitu. Iya. Iya, itu kan yang dipertanyakan dan ini lanjut lagi. Lanjut.
surat kemarin saya nih ya udah sampaikan ke Pak Gubernur ya. Udah baca. Itu iya udah gitu. Ya, saya udah itu. Mana Pak John ngasih? Dari kemarin tanggal 29. Cara Enggak, aku salfok kacamata tebel banget ini ya. Iya. Ini emang gaya kali ya. Ini biasanya tekuk gitu, Mang. Oh, ditekuk. Sumpah, aku pikir kayak selop. Salfok, punten, maaf ya. Maaf tebel banget itu ya. Lanjut dikit. Lanjut. gini. Kesalahan kami. Kesalahan, Pak. Kita surat itu nggak ada surat 1, 2, 3 Udah. Pak, langsung Kalau menurut saya jangan debat dulu sekarang kan Ibu sampaikan ke Pak Gubernur ya. Intinya Kan Pak, saya titip harus ditinjau ulang Pak. Pak ada yang turun ke situ. Udah harus halus aja gitu Iya. aja. Halo Pak John, gimana Pak John? Ye, kesini dulu. Pak John kan orang PJT, ini ada orang yang nanyakan. Kesulitannya barang-barang Bu ya. Udah kesini. Tinggal Pak, uang 10 juta tuh mau cari di mana? kita nggak menolak. Kesulitan barang. Ya, Kita punya anak masih sekolah. kita cuma dikasih waktu Punya 2 hari. bayi hamil. Jadi mereka itu garis besar keberatannya yang Mamang tangkap ya, punten pisan kalau salah ini mah punten yang aku tangkap, yang Mamang tangkap. Keberatannya itu pertama masalah 10 juta itu kurang menurut mereka gitu. Karena mereka punya tanggungan dan segala macam. Aku nggak ngerti, mungkin kurang lebih ekspektasinya ya, dugaan Mamang ya, mintanya ya lebih banyak kompensasinya gitu ya. Masa cuma 10 juta gitu. Sama keberatan perihal waktu juga katanya tuh 2 hari kurang mereka untuk nyari kontrakan dan pindah-pindah gitu. Mamang nggak ngerti miskomnya di mana. Soalnya dari pihak Satpol PP balik lagi kemarin menegaskan kalau ya udah saya kasih gitu SP-nya gitu dari 3, 2, 1 di rentang waktu kurang lebih semingguan gitu. Tapi dari warga katanya cuma 2 hari dikasih waktunya. Nah ini ada perbedaan versi nih. Tapi kita lanjut dikit. Lanjut. Hanya 2 hari. Ada orang sakit. Kita nyari tempat aja belum. Secepat itu kah? Kabar ini tuh bikin orang banyak kena stroke Pak. Ketemu Pak Gubernur. Iya, lagi di jalan tenang udah ketemu aja. Kalau saya mau udah berusaha nyampaikan. Nyari tempat tinggal kita belum. Satpol PP mohon maaf, jangan turun ke kami dulu Pak, bikin panik. Enggak, kalau hari ini fokus di sini. Saya fokus di sini. Iya, udah. Ke bawah Pak, serahkan undang koordinasi minta waktu. Saya sudah semua. Bukan, jangan sampai Bapak fokus di sini, nanti ke sana. Gitu loh Pak. Kita jangan bikin satu sama Gimana? Jangan Bapak nanti fokus di ini terus nanti ke sana. Ya emang harus ke sana nggak sih kan semuanya? Iya, jadi mereka ini nih di sebelah sana tuh daerahnya tuh. Lagi deg-degan karena loh kok makin lama makin deket gitu. Mungkin dugaannya ada yang mengira ini gimmick doang, separuh doang. Ternyata bener dor diberesin loh, makin lama makin deket nih. Mulailah memberikan resistensi gitu, minta perpanjangan waktu, terus coba negosiasi untuk kompensasi gitu yang kemarin sudah diberikan beberapa warga. Menurut mereka dinilai kurang 10 juta mah gitu. Bisa buat apa sih 10 juta? Belum kontrak, belum ada segala macam tanggungan, mana cukup, kurang lebih seperti itu aspirasinya gitu. Lanjut dikit. Lanjut. Tadi dibikin pusat rusuh Pak, proyek pusat rusuh kayak gini. Ini kan proyek. Gak ada melindungi masyarakat kecil kayak kami. Semuanya. Ya. Jadi gini Pak, Bapak menyampaikan, Ibu menyampaikan, saya sudah berjuang semaksimal mungkin, ya enggak? Apa keinginan dan surat sudah saya sampaikan, ya enggak? Tadi kata saya hanya menjalankan tugas. Pembelaan Bapak buat kami apa? Apa ya? Pembelaan lurah kepada warga apa? Salah satu memberikan kompensasi 10 juta. Ibu silakan. Itu perjuangan saya, ya enggak? Terus saya mencari untuk alokasi tanah. Bukan itu. Dengerin dulu. Bentar. Oke, alokasi. Iya. Saya udah ngajukan. Itu kupur nikmat. Bu, beneran di Bekasi Pak Ade Kunang itu yang ditekel sama Pak Ade Kunang gak dapat kompensasi. Ada yang dapat cuma 3 jutaan, ada yang 5 jutaan. Ini beneran Pak Lurah nego ke KDM. Iya. Nyari ngenceleng dapat dari BJB itu. Kok nggak bersyukur gitu. Dulu itu. Ya oke itu saya terima kasih minimal gitu kan. Iya. Sekarang itu kurang itu. Kupur nikmat. Aduh ampun gua. Lanjut dikit. Lanjut. Pak Gubernur, apa juga perlu proses, Bu? Ya enggak? Itu. Intinya begini Pak, prosesnya ini jangan disalah sama kita warga. Ya. Kita sebagai warga harusnya jujur.
Kita jujur, Bapak juga jujur. Nah, saya apa yang diberikan? Semua ke Purwakarta Tugas saya disodorin, jujur. Saya ini kita setuju. termasuk ya. Gimana bisa surat didistribusikan ke masyarakat? tapi Saya kemarin Bapak ada itu di tembusan. Purwakarta Mana juga suratnya? saya ngelobbykan yang namanya pejabat itu banyak keperluan, ya nggak? Iya, Banyak iya, tamu iya, gitu. kita Saya juga percaya pejabat. kan itu kan hajatnya yang manggil itu SDA bukan saya. Pejabat juga dibayar sama rakyat, Pak. Ya itu mah silakan. Intinya ya udah, ntar ibu lebih jelas ngomong ke Pak Gubernur, ya. Itu jangan Wadahi ke saya. kami, Pak, wadahi kami. Saya sudah berjuang semaksimal mungkin apa ya tadi. Posisi saya ada di tengah-tengah, ya enggak? Karena saya itu bagaimanapun saya abdi negara, ya enggak? Gitu. Di sisi lain saya menjalankan tugas, iya. Sisi, Jelasin. Dari presiden tidak mencelakai. Apakah presiden ingin menyengsarakan kami masyarakat? Petunjuk presiden. Masyarakat. Iya. Kan saya juga ada berjuangnya untuk kepentingan Kami pengen masyarakat tahu warga juga, mana Pak. perjuangannya Pak. Kita harusnya tadi berjuang itu di mana, Pak? Iya enggak? Kita nggak bisa bertahan, Pak, karena itu tanah negara. Kalau sekarang negara menggunakan, iya contohnya. Ya tahu. Tuh, ibu aja tahu kan itu tanah negara. Kalau udah tahu, kenapa masih ditempatin terus dibangun lagi? Nanti kalau Iya. udah kayak gini minta mana hasil kemarin saya bangun habis segini minta diganti gitu. Enak banget. Aduh capek pisan nih Aduh, Ro. aku pusing banget lagi dengernya kok coba cacak gitu dari semuanya. Ya Allah. Ini mending satu people yang mau nonton full ya bisa ke Lurah Jujun yang ini ya. Nah tadi kita skip. Nah ini tuh kalau nggak salah setelah nanti kita play juga ketemu Kang Deddy ini mantan ASN Pemprov gitu. Jabatannya oke kok, kepala seksi kasih nggak tahu bagian apa detailnya nanti kita lihat. Nah sekarang ini mama mau skip dulu biar satu people nonton support views Lurah Jujun juga. Nah ini yang menariknya mama mau geser ke kemarin kan mantan jaksa, terus mantan Intel, terus ini mantan ASN Pemprov gitu kan. Nah ini ada lagi mana nih? Tadi aku lihat nih di sini nih sekitaran tengah pokoknya. Aku bingung, mantan cukup banyak juga ya dia ngomong ada mantan pelatih bola gitu, mantan pemain bola atau mantan apalagi ada banyak nih kita lengkap nih ya punten biar satu people meluncur ke apa namanya Lurah Jujunnya. Nih ini nih ceki Play. Itu aja. Abang tahu aku ya. Mudah-mudahan lagi teman saya Iwan itu mudah-mudahan jangan ada lagi yang kedua. Saya anak tentara. Saya keluarga besar tentara. Tahu kan? Saya juga di 324. Ya boleh tanya anak-anak semua, saya juga pelatih bola alumni, pemain bola. Satu, siapa yang mau katakan ke saya sampaikan ke Pak Deddy, Anda tolong bantu saya. Saya sedang sekarang negosiasikan bahwa ada pending, artinya beliau ingin ketemu dengan kita, diskusi, ya dialog dengan kita. Karena satu, yang disampaikan oleh Lurah Jujun, mulai dari pertama beliau bikin asap yang beliau sampaikan, kami yang Pasir Panggang 1 sampai 2 kami tidak tahu sebenarnya apa tujuannya. Dan satu, surat yang dibuat dari Jujun pertama itu sampai dengan sekarang kita nggak tahu apa masalahnya. Sampai yang kedua, dari jalan datang ke Purwakarta Pak, kita nggak tahu, katanya kita harus dialog. Beliau minta dengan saya, Om nanti sampai ke Bapak ini kan. apa di Purwakarta, Om sampaikan, Om Sorong ini Om kasih kita punya komitmen dengan beliau, beliau sampaikan, nanti Om sampaikan ini. Berarti ada komunikasi kita. Ini yang di depan Lepas Kali kan. Mohon maaf Pak, saya keluarga besar juga. Saya bilang sama ayah saya, keluarga saya, maaf saya bukan mau viral. Ya saya bukan mau viral, saudara-saudara saya maaf karena saya ingin bahwa sebenarnya apa yang disampaikan itu sebenarnya salah semua. Kami datang ke Purwakarta Pak, kami diundang untuk berdialog Pak. Mohon maaf bukan kami datang di sana, kami jalan aja. baru nyampe Pak. Kami ditunjuk suruh duduk di koordinasi dengan ini aja. dibagi kartu tabungan. Kartu tabungan yang namanya BJP. Pak kami terima Pak, tapi dengan hati, dengan nangis. Sampai sekarang pun kami tidak tahu apa sih maksudnya. Karena di Lurah Jujun minta kita berdialog. Di situ ada dialog Pak, ternyata kita ini manusia Pak, kita dibohongin oleh yang namanya Lurah Jujun itu. Kita dibohongin Pak. Dan laporan Lurah Jujun masalah kami di sini Pak, beliau dengan saya tetangga.
Dari tahun 2000 sampai sekarang, saya 20 tahun tinggal dengan dia, beliau di sini. Setiap hari beliau, dan air kami itu tidak ada masalah apapun. Satu pun tidak ada masalah. Bapak boleh cek sekarang. Saya bawa bapak-bapak ke sana lihat. Lihat, silakan Bapak lihat dari mulai hulu. Kami memang ada di hulu. Bapak lihat hulu, nanti Bapak lihat air kami, walaupun jembatan kami bilang warga kami. Kami siap buka jembatan. Kami lihat bilang warga kami, jangan sampai ada bikin jembatan mengganggu aliran air. Bapak, saya 2000 sampai sekarang saya tinggal di situ. Dan itu dilalui oleh lurah. Bahkan kemarin 2 tahun yang lalu, Pak Lurah mengatakan kepada saya, Om, mereka punya ide untuk bikin yang namanya budidaya ikan. Di depan rumahnya beliau, saya tetangga dengan beliau. Ternyata apa? Berarti air kami itu tidak ada masalah. Kenapa kok beliau ujuk-ujuk beliau? Kita nggak tahu, Pak. Kalau program Bapak, artinya Pak KDM harus air yang lancar. Kami siap, Pak. Kami tidak ada masalah. Kalau untuk banjir, mana ada, Pak? Yang namanya irigasi banjir. Ya. Oke, fullnya bisa langsung meluncur ke Lurah Jujun, tapi sekilas di sini yang Mamang tangkap yang ada jawabannya di channel Kang Deddy itu kurang lebih mereka ini pengen berdialog gitu, pengen dialog dengan Kang Deddy, nanti ada jawabannya juga. Terus juga mereka ini merasa, ya balik lagi yang aku tangkap ya apa urgensinya banjir ya, kita nggak pernah banjir lancar gitu. Ibaratnya gitu ya, aliran sungai lancar. Terus apa urgensinya harus digusur Bang Lini gitu. Semuanya ada jawabannya di channel Kang Deddy Mulyadi gitu. Karena KDM langsung gerak cepat nih begitu tahu ada pengepungan terhadap Lurah Jujun gitu kan. Kan KDM juga ngirim 1-2 orang timnya di sini yang menyamar sebagai kreator kreator pembangunan juga untuk TikTok info gitu kan. Terus selalu standby-in tim kuasa hukum Pemprov Jabar gitu, karena ya Kang Deddy udah tahu seberapa kencang gitu, panas gitu tensinya pembongkaran di Karawang, lebih dari Bekasi. Coba bayangin, coba bisa dibilang full pengawalan terselubung gitu untuk ngejagain tuh Lurah Jujun gitu. Bahkan tadi dapat info dari Lurah Jujun, gak tahu nanti tayangin kayak Linmas Hansip atau Linmas itu yang bertugas jagain Beko semalam digulung sama OTK bengep ininya. Astaga. Nggak tahu udah ditayangin belum. Aku tadi ngeliat dari ininya siapa namanya postingannya di Lurah Jujun kalau nggak salah, atau ada netizen juga, kasihan Linmasnya. Tapi sekarang kita ke respon Kang Deddy meluncur. Cus. Iya, begitu tahu Lurah Jujun dikepung, Kang Deddy langsung berangkat dan ya kurang lebih perjalanan 1-2 jam gitulah ya, dan nyampe nih, kita lihat ceki-ceki. Play. Nah, kan warga sudah mendapat uang belum, Pak Lurah? Udah, Pak. Warga sudah ya? Nah, ada yang belum gitu ya, ada yang belum masuk. Terus ada yang susulan belum, Pak. Nah, secara umum kan sudah masuk uangnya. Sudah, Pak. Sudah 90% masuk uangnya. 70% lah, Pak. 70. Iya. Sisanya masih terus masuk. Iya. Mungkin Senin sudah masuk semuanya. Iya, Pak. Oke, terus masalahnya apa lagi? Yang tambahan itu ada 40, Pak. Oke, 40 saya pasti Iya. selesaikan. Siap, Pak. Oke, masalahnya apa lagi sekarang? Yang masalahnya ya itu, Pak. Nah, intinya ya Pertama, tadi mantan betul pejabat juga, Pak, yang Oke. ngotot banyak mah, yang yang jadi mantan pejabat. iya, yang jadi hasutan ke orang itu, ke warga itu dia. Oh, mantan pejabat ngapain ngurusin Bangli, kan melanggar. Ya justru itu, Pak, bingung, Pak. Dia itu ngomong kemarin dari SDA, tadi ngomong lagi Bina Marga katanya, terus? bekas pensiunan Bina Marga. Terus apalagi pensiunan? Jangan-jangan dia yang nyewain dulu. Ya itu, benar. Kan dia teh banyak, Pak, di rumah 2 tingkat. Berarti dia ada pidana dong. Kosan banyak. Pidana dong, Pak. Jadi gini, warga itu menuntut kepada dia. Itu. Oh, dia yang nyewain. Ya itulah salah satunya, Pak. Ya. Itu nggak apa-apa. Berarti selama menjabat dia bukan menjaga aliran sungai, malah mengkomersilkan dong. Ya iya. Ya harusnya kan memberikan contoh ya, Pak ya. Bawa-bawa undang-undang lagi. Ya kalau tidak mau pindah ya dipaksa. Iya. Karena pemerintah sudah kurang gimana baik, Pak. Asli. Tadi dia nyampaikan minta waktu. Terus waktunya perlu berapa tahun? Ya tadi, Pak. Gak mau ngelayanin lah. Intinya mah tadi semuanya ya nyalahinnya ke saya sih, Pak, semua gitu. Udah, nanti kan itu dia nggak ngerti. Ini kan program pemerintah. Ya bukan urusan program pemerintah juga, Pak. Ini kepentingan warga juga. Iya. Di sini ada perda larangan miras. Ya pasti ada, Pak. Pasti ada. Ya cuma tadi kalau kita mah sebagai pemerintahan desa sebenarnya dari dulu juga udah melaporkan. Tapi kan nggak ada tindakan, Pak. Oh.
Iya. jual minuman bebas. Iya. Nah, di antara yang suka minum sampai mabuk itu anak keluarganya Pak Lurah. Ya bukan warga Wadas saja. Dari mana-mana Pak. Selama ini warga itu dapat akses minuman dari situ. Iya, soalnya di sini kan sebagian itu udah ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5 yang jualan minuman di pinggir tol. Nggak ada. Dari minuman itu sering orang tawuran nggak? Ya contohnya malam Pak. Oh. Gitu. Yang korban kan anggota Linmas. Kejadian. Iya, malam kejadian dari supporter sepak bola. Nggak usah disebutin klub mana lah ya. Iya, iya. Nah, Pulang terus di sini ada anak-anak lagi pada nongkrong depan rumah sakit. Mobil itu berhenti, langsung digebukin itu, ngejar ke sana Pak, alat berat itu ada di sana. Nah, yang jaga nggak tahu apa-apa, digebuk pakai botol minuman. Itu. Yang satu kepalanya sobek, Badru. Yang jualan minuman sini mana? Itu Pak tuh yang ada beko Pak. Itu katanya tadi mau dibawa. Minumannya ada? Itu ada Pak, tuh Pak di Lusba. Panjang dampaknya. Bangli beberapa titik kalau menurut Pak Lurah tadi ada 4 yang jual-jual miras gitu kan, dampaknya baru aja semalam kan. Linmas atau security atau hansipnya yang ngejagain beko gitu. Nah tadi menarik, kita lengkap ke poin yang tadi saat Pak Lurah menjelaskan ya dia itu mantan pejabat itu gitu, yang dugaannya dia nih pentolan yang nyewainnya nih, warga protesnya ke dia, nah dia akhirnya maju bareng warga juga ngegereduk Pak Lurah. Yang mana sih orangnya? Nih dari sini jagi. Play. Kenapa? Ada apa? Ya. Kenapa? Ya, Yang ini Pak nih. Dedi yang baik hati. Iya, kenapa? Pak Dedi yang nasionalisme. Heeh. Saya mohon maaf buat keluarga besar saya. Kenapa? Kakak saya tentara, saya tidak ingin viral. Sekali lagi buat Billy. Kenapa? Ini om kamu lagi ngomong Billy. Ini dengan orang baik Pak Dedi. Saya juga penggemar beliau. Iya, kenapa? Ya, saya sekali lagi Billy, mohon maaf Billy, kamu ditugas oleh Pak Prabowo. Ini om tirimu lagi ngomong dengan orang yang baik di depan Ya, om. kenapa? Billy, ayah saya, keluarga besar saya tentara, sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan ingin viral. Iya, kenapa? Saya Pak Dedi, saya mantan pemain bola, saya anak buahnya Indrato, saya anak buahnya Pak Siapa? Tohe. Pak pemain Persib. Ya, saya Pak. Tahun berapa main Persib? Saya dengan Pak maaf Pak. Jadi saya mantan pemain bola Pak. Ya bukan. Ya. Main Persib tahun berapa? Saya pelatih Pak. Saya bekas sama Pelatih. Pak Indra. Pelatih dulu melatih di mana? Ya, jadi gini Pak Dedi, saya sampaikan. Pak Dedi, kami di sini Pak Dedi. Saya tinggal dari tahun 2000 sampai sekarang Pak Dedi. Tidak terjawab ya, tapi balik lagi memang salfok nih. Istilahnya mungkin satu people beberapa yang tahu istilahnya tuh orang tuh tiap orang punya vibrasinya masing-masing gitu ya. Kebayang nggak segede apa vibrasi Kang Deddy gitu sampai yang kalau kita lihat di sini kan ya cukup bersemangat, cukup lantang, lancar jaya gitu kan ngomongnya gitu. Begitu ketemu Kang Deddy langsung berubah sumpah langsung terbata-bata sama agak geter gitu ya. Iya geter ya. Atau vibrasi Bapak Aing itu punten bodas ieu mah lanjut lagi. Lanjut. Punten, kami dari Pasir Panggang 1 dan Marga Kaya, kami tidak ada sedikit pun Bapak bisa kontrol Pak. Kalinya yang mengalir air pun sampai sekarang Pak. Saya dengan beliau ini tetangga, dia sahabat saya Pak. Saya dukung beliau jadi lurah. Ini kami bersebelah. Pak Deddy datang ke sini hanya sampai di depan. Pak Deddy sampai di ujung, tapi Pak Deddy tidak lihat yang sebenarnya. Kali kami Pak Deddy yang baik hati. Kali kami sampai sekarang tidak ada yang namanya Pak sampah. Walaupun ada jembatan, kami sarankan orang yang bikin jembatan jangan sampai mengganggu saluran air yang ada sampai sekarang Pak Deddy. Ya, sampai sekarang. Jadi Pak Deddy, punten saya, apa yang disampaikan Pak Deddy itu dengan itu ternyata tidak benar Pak Deddy, maka saya luruskan ke Pak Deddy. Ya sekarang gini aja, Bapak tinggal di tanah siapa? Begini Pak Deddy, saya potong dulu Pak Deddy. Supaya artinya ini biar, karena apa Pak Deddy? Kami tinggal di sini Pak Deddy, kami rawat tempat ini Pak Deddy.
Kami rawat dan mohon maaf kami juga Pak Dedi tinggal di sini Pak Dedi. Kami rawat itu sampai sekarang Pak Dedi. Laporan yang Pak Dedi itu dia mengatakan bahwa tempat ini banjir. Kita punya tanah irigasi mana ada Pak Dedi yang banjir. Sampai sekarang Pak Dedi. Jadi maksud saya Pak Dedi, kami ini di sini Pak Dedi, apa yang kami sudah rawat, ya Pak Dedi, beda kami dengan yang ada di Karangsinom. Beda kami yang ada di Ajo. Tanpa kami di sini, saluran ini semua tidak ada dapat air Pak Dedi. Ini hulunya. Jangan ini hulunya. LSI pun juga semua sawah itu mereka nggak akan dapat. Ya. Jadi kode alam ini teh sebenarnya. jadi Pak Dedi saya Kode alam tiba-tiba ada balik kalau nggak salah tuh yang roboh gitu ya. Kode alam udah artinya bongkar gitu. Mungkin ya dugaan Mamang. Lanjut dikit. Lanjut. sampaikan Pak Dedi, saya ini kemarin dengan Pak Dedi, ya, jadi itu yang saya sampaikan Pak Dedi. Saya gini aja Pak, saya ini kan lagi ingin menertibkan tanah-tanah negara yang memiliki fungsi sungai, baik yang dikelola oleh BBWS maupun yang dikelola oleh PJT serta PSDA. Saya harus berbuat adil pada semua. Betul, Pak Dedi, ya kan? saya dukung. Siapapun yang mendiami tanah negara, yang itu pengelolaannya di bawah PSDA, di bawah BBWS, ya harus saya bongkar, ya kan Pak ya? Punten Pak Dedi, saya potong dulu Pak Dedi. Gimana? Saya dukung program Pak Dedi. Pertanyaan saya Pak Dedi, kami ini Pak Dedi yang di sini tuh kami rawat urgensinya apa Pak Dedi? Satu, karena apa kami rawat Pak Dedi? Kami rawat sampai sekarang dan kami punya komitmen. 9 komitmen kami akan kami akan menjaga kali ini dari dulu kami tinggal di sini sampai sekarang Pak Dedi. Ya, karena apa Pak Dedi? Kami di sini itu kami juga hidup Pak Dedi. Banyak orang-orang yang nggak mampu Pak Dedi. Bahkan sampai kalau Pak Dedi untuk ini saya dukung Pak Dedi. Hanya maksud saya Pak Dedi, kalau kebijakan Bapak yang nasionalisme saya selalu dukung Pak Dedi. Justru ini apapun nasionalisme Pak. Jadi normalisasi sungai. Siap. Kemudian membongkar bangunan yang menggunakan tanah-tanah sungai, siap, daerah aliran sungai, itu nasionalisme. Ya, jadi kan saya bilang saya bilang ke Pak Dedi, karena kami di sini Pak Dedi mungkin dengan kami di sini urgensinya juga apa Pak Dedi, karena yang saya tadi bilang Pak Dedi, mohon maaf 10 juta Pak Dedi dengan kami terus terang Pak Dedi. Apa Pak Dedi yang kami 10 juta kami punya anak, punya istri Pak Dedi. Ya, orang-orang yang itu yang saya maksud. Kalau memang Pak Dedi bijak, saya hanya bilang Pak Dedi secara manusiawi saya dukung Pak Dedi, tapi Pak Dedi kalau bisa lokalisasi kami mungkin dengan program Pak Presiden, saya siap dulu. Pak Makanya Dedi. gini kalau dengan saya itu pertama ya, kalau kita balik-balik malah terbalik. Bapak kan diambil tanah negara nggak bayar. Sekarang saya tanya Pak Dedi, saya punya bukti semua Pak Dedi. Kalau Pak Dedi mau, punya, iya sekecil buktinya. Mana buktinya? Mahfud nanti ambil bukan itu. Kan? Ada di rumah. Ini saksinya Pak. Jadi sebentar buktinya dulu Pak Dedi. Ya sebentar dulu saya nanya ke Bapak. Siap. Jadi selama ini Bapak mendapatkan tanah itu dengan cara apa? Pak Dedi, kami dulu mendapatkan tanah ini Pak Dedi. Bukan kami hanya datang, kami ditawarin oleh mereka. Siapa orang mereka BPJT, itu? Pak. Siapa orang PJT-nya? Sudah 3 orang, sudah 3 Pak. Saya tinggal sini dari 2000. Sudah 3 PJT dan kami bayar yang nama kami numpang. Kami bayar, saya punya Pak Dedi semuanya. Bayarnya ke siapa? Ke orang PJT-nya Pak. Dari mulai kwitansi, buku yang kami sebagai kasih. sewa apa beli garap? Saya kalau dibilang mungkin sewa Pak Dedi. Sewa? Ya, mungkin sewa Pak Dedi itu. Ya, saya sewa. akan kasih tunjuk semua Pak Dedi. Bapak sewa disewa ada perjanjiannya enggak? Mana dia? Bukan, kalau perjanjiannya di situ Pak, luas tanahnya semua ada yang namanya kita bayar Gini, sewa. Pak. Sebentar dulu Pak Dedi, bayar sewa itu bervariasi. Ya, itu yang saya bilang Pak. Jadi saya ada semua. Gini Mohon Pak, maaf Pak Dedi. saya jelasin. Ya, siap. Saya kan menemukan fakta di lapangan ada 2 loh Pak. Siap. Ada yang sewa resmi. Siap. Setiap sewa resmi di sananya ada perjanjian sewa menyewa. Siap. Memang Di perjanjian sewa menyewa itu adalah ada pasal. siap. Apabila diperlukan Siap. negara untuk difungsikan kembali, maka bersedia untuk dibongkar. Siap. Dan kemudian sewa menyewanya itu bukan untuk dibangun, tapi Siap. tanah garap. Sekarang saya tanya Pak. Oke Pak Dedi. Sekarang saya tanya ke Pak Dedi. Saya siap Pak Dedi. Kami siap. Sekarang kami tanya urgensinya apa Pak?
Pak. Itu yang kami minta Pak. Urgensinya apa? Karena kami sendiri terus terang kami yang Pasir Panggang 1 sama Pak. Marga Kaya, kami itu terus terang datang ke Pak Dedi. Kami itu benar-benar Pak, saya uang 10 juta Pak datang Pak. Saya mantan juga Pak, saya datang itu saya ditodong Pak di Purwakarta Pak. Datang itu dengan langsung Pak. Sebentar Pak. Awalnya saya juga tidak tahu. Ya, gitu. Ya, saya juga tadi kepingin ketemu dengan Pak Dedi karena Oke. dari beliau. Om nanti datang ke sana, Om diskusi dengan Pak Dedi. Ya, sekarang ya gini. ternyata sampai di sana saya tidak begitu Pak. Ya. Saya langsung ditodong Pak. Ya, sebentar. ya silakan. Boleh. Sebelum dilanjut ya, mirip-mirip Aura Cinta gak sih menanyakan apa urgensinya gitu? Ya tuh pemilik memakai miliknya nggak harus ini nggak sih Nggak harus ada urgensinya. Iya sih ya, pemilik ingin mengambil apa yang menjadi miliknya gitu. Iya. Mana ya? Lanjut kali ya. Lanjut. Boleh kan Pak? Pak, saya ini lebih bijak dibanding tempat lain. Siap. Di Bekasi, Pak Bupatinya Ade Kunang bongkar tanpa kompensasi. Dibongkar aja. Saya ini tetap masih mempertimbangkan. Selama dibongkar mereka harus dapat tempat kontrakan. Siap. Ya kan? Kemudian kalau Bapak misalnya nyewanya pada perorangan, saya mungkin dalam minggu depan sudah akan ke Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi. Orang yang menyewakan tanah negara untuk kepentingan pribadi itu adalah pidana. Oke, bisa kali ini diproses yang ini lanjutannya yang mantan pejabat ASN Pemprov nih katanya Bina Marga. Apa ceki-ceki? Lei. Pak, ini nih Pak nih yang Bina Marga ya. Bapak jangan foto saya terus tanyakan Pak Bapak ya. Saya mau ngomong. Gimana Saya mau ngomong dengan Pak Dedi karena nih gubernur saya. Iya, udah saya. Kan gubernur Bapak. Semua. Mohon maaf nih Pak. Saya kan mantan di dinas Bina Marga. Bapak dinas mantan di Bina Marga Provinsi. Kenapa Bapak mendiami tanah negara? Sebentar Pak. Saya kan bisa jelasin. Dalam barang milik negara itu diperbolehkan mendiami selama itu belum dipakai. Ya, itu satu Pak. Barang milik negara itu boleh. Aja lah. Ada undang-undangnya, ada PP-nya Pak. Sebagai PPN. Ya, nanti saya kasih lihat. Kasihkan Pak Didin ya. Saya kasihkan. Itu satu. Sekarang negara mau pakai, pertanyaannya. Sekarang negara mau pakai. Negara mau pakai nggak apa-apa Pak. Tapi kalau dipakai untuk apa? Estetikanya, kalau yang Bapak sekarang ini pinggir jalan, secara estetika dapat. Jalan provinsi dapat bagus tuh. Yang sampai saat ini jalan provinsi itu belum dari kewenangan Bapak. Ya kan hak negara, kan ada kepentingannya normalisasi, ruang terbuka hijau. Ya, oke, setuju Pak. Bapak nih pensiunan pemerintah kok nggak ngasih contoh sih? Saya ngasih contoh Pak. Lo nggak kasih contoh Pak? Saya kasih contoh. Harusnya Bapak punya pensiunan. Bapak selama menjadi pejabat PSDA digaji. Saya karena tahu undang-undang dan peraturan PP-nya, makanya saya bisa pakai itu. Oh Bapak karena tahu undang-undang PP-nya sehingga Bapak langgar. Tidak, karena kan ada yang mewakili. Saya justru nggak mampu Pak. Justru nggak mampu. Apa masa mantan ASN nggak mampu buat rumah sendiri? Bentar, Pak. Saya mau jelaskan dulu. Jadi barang milik negara itu boleh dipakai. Apabila nanti suatu saat diambil negara, boleh. Tapi tingkat kepentingannya itu satu. Kedua, Pak Presiden sendiri, tolong jangan ya rakyat ini dibikin susah lagi. Karena kalau rakyat dibikin susah berhadapan dengan saya, maksudnya sama presiden. Sorry Pak, konteksnya beda itu Pak. Ya ini makanya ini kan di dalam. Ini di dalam Pak. Sekarang gini, Bapak kategori rakyat susah bukan? Rakyat susah. Mantan ASN. Pak, mantan ASN tapi enggak seperti yang Bapak bilang. Kalau enggak ngapain saya di situ? Bapak malu dong sama rakyat biasa yang punya rumah sendiri. Tidak. Karena saya resmi. Ada legal Bukan, aspeknya. Bapak bergaji nggak oleh negara? Bergaji. Dulu sebagai apa di provinsinya? Saya sudah pensiun. Enggak, terakhir pensiun apa? Kepala seksi. Ya, Masa kepala seksi nggak punya rumah? Lupa Pak. Justru itu Pak. Level kepala seksi gitu ya, levelannya Pemprov lagi. Iya, makanya Kang Deddy, aduh, nggak masuk Bina Marga lagi tadi katanya ya.
Nih Nyo, kalau kita tanya tugas utama Bina Marga ke Mbah Gugleng ya, ada perencanaan dan perumusan kebijakan, ada pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi, pembinaan dan koordinasi, terus pelaporan gitu. Pembangunan strategis, pengawasan teknis, kepala seksi. Iya. Di Pemprov mana nggak tahu jelasnya gitu, tapi yang jelas itu mah levelannya udah bukan level ecek-ecek nggak sih gitu. Makanya di sini Kang Deddy geleng-geleng, gimana urusannya, kenapa level kepala seksi, aduh aing mah. Saya sudah pensiun. Terakhir pensiun apa? Kepala seksi. Ya, Masa Pak, kepala seksi nggak punya rumah? Lupa Pak. Justru itu Pak. Enggak, Bapak ini Bapak mantan kepala seksi. Ya Allah ya Rabbi. Usulan tadi. Sekarang kita usulan program ini saya setuju. Saya setuju. Dengan persetujuan ini kami mohon dibantu. Pertama, waktunya, dan kita akan membuka. Kan udah kasih 2 minggu. Bukan, nggak cukup Pak. Itu, mohon maaf, nggak cukup. Orang sakit saya rawat di rumah sakit. Iya, kita nggak sakit, nggak perlu rawat. Jadi nggak ngeluarin duit. Tadi bilang ada yang sakit, ya udah sakit saya rawat di rumah sakit. Kita nggak sakit, itu aja berubah aing mah liar. Pusing aing mah iro. Bantu. Pertama, waktunya, dan kita akan membuka. Kan udah kasih 2 minggu. Bukan, nggak cukup Pak. Itu, mohon maaf, nggak cukup. Orang sakit saya rawat di rumah sakit. Iya, kita nggak sakit, nggak perlu rawat. Jadi nggak ngeluarin duit. Jadi intinya, Bapak asalnya mana sih tadinya? saya dari Aceh. Kenapa nggak nabung waktu jadi kasih? Pak, berapa Bapak Loh, tahu? zaman itu loh. Berapa gaji Tahu saya lah, itu Pak. waktu gaji Enggak. ASN zaman itu kepala seksi di provinsi. Nah itu lanjutannya Santi People penasaran meluncur ke Lurah Jujun. Waduh, mama nggak habis pikir, kayaknya nggak kuat nahannya tuh. Banyak komenan-komenan yang sepertinya hanya bisa diceletukan saat off air lah ya. Dari tadi udah Nyonya udah colek-colek, mau dibawa udah colek-colek mulu gitu ya. Udah lah. Sementara segini dulu update apa nanti kita tunggu nanti sambil menunggu seperti biasa. Saya super thanks dulu. Luncur. Cus. Yo. Ya. Super thanks dari video kemarin yang pertama ya soal pertumbleran ya. Ada 2. Yang pertama ada dari Novarina Valentina. Saya rasa itu tumbler yang hilang nggak mungkin bisa Kebeli lagi sama si lagi. Anita itu. Iya. Infoin alamatnya dong biar Biar bisa saya beliin lagi. Kasian banget soalnya tuh 1 tumbler seharga 99.000 aja dia nggak sanggup beli lagi. Bagi alamatnya biar saya kirimin sepasang deh untuk Anita dan suaminya. Saran ya, sepertinya kalian kurang beramal ya di hidup adanya. Coba deh punya sifat ikhlas dan berpikir, mungkin bagi yang menemukan itu sangat berguna. Jadi rezeki kalian juga bisa lebih lancar dan barokah. Tuh mau dibeliin tuh sama Kanoparina. Lase ibu komandan kita Sarinata. Videonya ngakak bener dah. Saya ngakak sampai sakit perut. Saya pernah kehilangan 2 lusin donat Jeko di MRT. Saya santai aja, rezeki buat yang nemu. Ketimbang tumbler 80.000 aja lo riwah bener. Sampai orang lain kehilangan pekerjaan. Buat KAI tolonglah, Mas Argi gak salah loh. Masa malah dia mau gantiin pakai uang pribadi. Please balikin kerjaan Mas Argi. Iya, ini yang ngasih super tank mah tiap hari gua ngasih super tank adem ayam aja gitu. Itu timbang 80.000 hilang rewel gitu ya. Aduh, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya Nyodan. Mamang, si Abu kayaknya yang minta masuk. Pakun lagi botol minum ya. 2 topi mangkok. Cabut dulu dan jauh.